Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho Alfia Atmaja, NIM 2212006 dari Universitas Mulia, Program Studi Teknologi Informasi, kelas TIB 4J. Hari ini saya akan melakukan presentasi tugas paper Sistem Pendukung Keputusan, perbandingan metode MAUT dan metode SMART. Analisis perbandingan metode SMART dan metode MAUT pada implementasi studi kasus sistem pendukung keputusan. Jurnal rujukan saya adalah jurnal Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Dosen dengan menggunakan metode multi atribut utility theory atau MAUT yang dibuat oleh Dasril Ardo, Nur Saka Putra, dan Zainul Munir. Ya, selanjutnya di abstrak saya jelaskan metode MAUT, yaitu metode MAUT digunakan sebagai perubah dari beberapa kepentingan dalam bentuk nilai numerik yang berskala 1 sampai 0. Nilai 0 mewakili nilai terburuk, sedangkan 1 mewakili nilai terbaik. Tujuan dilakukan perbandingan ini untuk mengetahui contoh penggunaan, efisiensi penggunaan, kemudahan penggunaan, dan perhitungan data atau nilai dari masing-masing metode, serta mengidentifikasikan persamaan maupun perbedaan dari masing-masing metode. Hasil dari perbandingan ini yang nantinya akan digunakan untuk menjadi pertimbangan untuk memilih metode mana yang akan lebih efisien untuk digunakan. Selanjutnya kita masuk ke pendahuluan. Saya langsung saja ke definisi metode MAUT. Metode multi-atribut utility theory atau MAUT merupakan suatu metode perbandingan kuantitatif yang mengkombinasikan pengukuran atas biaya risiko dan keuntungan yang berbeda, serta kriteria memiliki beberapa alternatif yang memberikan solusi. Untuk mencari alternatif yang mendekati dengan keinginan user, maka untuk mengidentifikasikannya dilakukan perkalian terhadap skala prioritas yang sudah ditentukan, sehingga hasil terbaik dan paling mendekati dari alternatif-alternatif tersebut yang diambil sebagai solusi. MAUT digunakan untuk merubah beberapa kepentingan ke dalam nilai numerik dengan skala 0 sampai 1, dengan 0 mewakili pilihan terburuk dan 1 terbaik. Hal ini memungkinkan perbandingan yang langsung yang beragam ukurannya. Langsung saja kita ke tahapan metode MAUT selanjutnya, yaitu tahapan awal yang digunakan dalam penggunaan metode MAUT berdasarkan gambar metodologi penelitian MAUT adalah: 1. Penelitian pendahuluan di mana akan menentukan masalah apa yang akan diteliti. Kedua, pengumpulan data yaitu mengumpulkan data-data terkait dengan masalah yang diteliti. Ketiga, analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Keempat, perancangan yaitu melakukan rancangan termasuk perhitungan untuk memecahkan masalah. Yang kelima, implementasi yaitu penerapan rancangan pemecahan masalah terhadap penelitian. Yang keenam, pengujian yaitu merealisasikan rancangan yang sudah diterapkan hingga mendapatkan hasil. Adapun rumus perhitungan yang akan digunakan dalam proses analisa sebagai berikut, yaitu rumus normalisasi data. UX sama dengan X min XI min per XI plus dikurang XI min, di mana X adalah bobot alternatif, kemudian XI min sama dengan bobot terburuk atau minimum dari kriteria ke X, serta XI plus adalah bobot terbaik maksimum dari kriteria ke X. Rumus selanjutnya adalah perkalian metrik normalisasi dengan bobot preferensi, di mana eh, seluruh penjumlahan dari WJ dikali XIJ, di mana Vx adalah nilai atau hasil akhir, kemudian WJ merupakan bobot kriteria, dan XIJ adalah hasil normalisasi nilai masing-masing kriteria dari satu alternatif. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan studi kasus. Akan saya jelaskan sedikit studi kasusnya. Setelah itu, jika menemukan penjumlahan atau perhitungan, langsung kita masuk ke Excel. Ya, pembahasan penilaian kinerja dosen untuk metode MAUT. Studi kasus dilakukan terhadap kinerja dosen di STM MIK GICI dengan melakukan identifikasi masalah dan analisa masalah. Analisa masalah dilakukan agar menemukan masalah yang dapat diketahui penyebabnya, sehingga didapatkan satu bentuk pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah cara menyelesaikan masalah yang dijelaskan pada analisa masalah dengan membangun sistem pendukung keputusan dalam penilaian kinerja dosen. Multi-attribute utility theory atau MAUT merupakan suatu skema yang evaluasi akhir Vx dari suatu objek X didefinisikan sebagai bobot yang dijumlahkan
dengan nilai yang relevan terhadap dimensinya. Biasa disebut nilai utilitas. Maut digunakan untuk merubah beberapa kepentingan ke dalam nilai numerik berskala sampai satu, dengan 0 adalah nilai terburuk dan satu terbaik. Hasil akhir adalah urutan peringkat evaluasi yang dapat menggambarkan pilihan dari pembuat keputusan. Menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan yaitu KI, di mana kriteria yang digunakan sebagai berikut. K1 sama dengan penguasaan dan kemampuan dalam menjelaskan. K2 merupakan kemampuan dalam menjawab pertanyaan. Ketiga, kemampuan memberi motivasi mahasiswa. Keempat, kemampuan membuat suasana kelas menyenangkan. Dan kelima, kedisiplinan hadir dalam perkuliahan. Selanjutnya akan dilakukan penentuan bobot nilai yang terdapat pada setiap kriteria yang dapat dilihat pada tabel 2.1, tabel bobot kriteria. Kemudian menggunakan indikator penilaian dengan menggunakan skala sampai 5, dengan penjelasan indikator penilaian yang dapat dilihat pada tabel 2.2, tabel indikator penilaian. Serta nilai indikator diketahui, selanjutnya akan digunakan data penilaian yang didapat pada tabel 2.3, data nilai dosen. Selanjutnya dilakukan langkah normalisasi dengan menggunakan rumus. Nah, sampai sini kita masuk ke Excel untuk penerapan rumus-rumus metode MAUT. Ya, perhitungan pertama adalah menentukan nilai bobot dari setiap kriteria. Nilai bobot didapatkan dari pembagian nilai 1, nilai terbaik dalam perhitungan metode MAUT, berdasarkan prioritas setiap kriteria. Contoh perhitungan nilai bobot kriteria. Pertama-tama kita tentukan kriterianya. Ya, kita gunakan kriteria yang dari jurnal tadi. Setelah itu, kita tentukan prioritas kriteria sebagai contoh. Kriteria 1 memiliki prioritas tertinggi, kriteria 4 dan 5 memiliki prioritas kedua, dan kriteria 2 dan kriteria 3 memiliki prioritas terendah. Maka kita dapat menentukan nilai bobot seperti di bawah ini. K1 nilai bobotnya 0,30, K2 0,15, K3 0,15, K4 0,20, K5 0,20. Jumlahnya 1. Jumlah bobot kriteria harus bernilai 1, karena nilai 1 adalah nilai terbaik dalam perhitungan metode MAUT. Indikator penilaian yang digunakan pada jurnal adalah skala 5. Indikator nilai sangat baik bernilai 5, baik bernilai 4, cukup bernilai 3, buruk bernilai 2, dan sangat buruk bernilai 1. Setelah itu kita tentukan nilai dari setiap kriteria pada setiap alternatif menggunakan skala 5. Kita ambil contoh penilaian pada jurnal. Nah, penilaian pada jurnal ini diambil oleh survei yang dilakukan oleh pembuat jurnal yang saya jadikan rujukan. Kita ambil nilai dari situ saja. Nilai maksimum yang didapat diperoleh dari alternatif adalah 25. Selanjutnya masuk ke normalisasi data. Digunakan rumus UX sama dengan X dikurang XI min per XI plus dikurang XI min, di mana X adalah bobot alternatif, XI min adalah bobot terburuk minimum dari kriteria X, XI plus adalah bobot terbaik maksimum dari kriteria X. Nah, untuk mendapatkan nilai nilai terburuk dari untuk melakukan rumus normalisasi, kita harus menentukan nilai terburuk dan nilai terbaiknya. Caranya adalah pertama, saya coba di sini ya. Rumusnya adalah sama dengan min dalam kurung. Nah, kita ambil misalnya kriteria pertama dari alternatif 1 sampai alternatif 6, tutup kurung. Nah, maka didapat nilai minimum. Nah, untuk nilai maksimumnya kita masukkan rumus max, tutup kurung, dari kriteria 1 alternatif 1 sampai kriteria 1 alternatif 6, masukkan, dapat nilai 4. Nah, seterusnya seperti itu hanya saja pada kriteria 2, kriteria 3, kriteria 4, kriteria 5. Didapatkan nilainya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan rumus normalisasi dari kriteria 1, alternatif 1. Misalnya, ini sudah saya kerjakan, tapi kita akan melakukan penerapannya di sebelah sini. Ya, kita masukkan saja rumusnya sama dengan, berarti kita harus memasukkan nilai X
dalam kurung nilai X yang adalah yang ini, kemudian dikurangi oleh nilai terburuk dari kriteria satu alternatif satu, dari kriteria satu maksudnya yaitu ini, kemudian kita tutup kurung, kita bagi, kemudian buka kurung lagi, nilai tertinggi dari kriteria satu yaitu ini, kemudian dikurangi oleh nilai terburuk kriteria satu ini. Kita tutup kurung sama dengan, nah hasilnya adalah satu, sama ya. Seterusnya kita lakukan sampai kriteria 2 sampai kita dapatkan hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan rumus yang kedua, yaitu rumus yang kedua adalah rumus perkalian matrik normalisasi dengan bobot preferensi. Nah, ini hasilnya didapatkan dari jumlah dari semua perkalian bobot kriteria dengan hasil normalisasi nilai masing-masing kriteria. Nah, ini adalah hasil normalisasi kriteria dari setiap alternatif. Kita kalikan dengan bobot kriteria. Nah, berikut ini rumusnya. Kita coba saja pada alternatif 1 di sebelah sini. Penjumlahan dari seluruh perkalian bobot kriteria dengan nilai yang sudah dinormalisasi. Caranya adalah sama dengan, kita buka kurung, bobot normalisasi kriteria 1 alternatif 1 kita kalikan dengan bobot kriteria 1. Kita tutup kurung, lalu kita tambah. Buka kurung, nilai normalisasi kriteria 2 kita kalikan dengan bobot kriteria 2. Tutup kurung. Kemudian kita kali lagi. Kita tambah. Tutup kurung. Oh, ini kali ya maksudnya. Nilai normalisasi kriteria 3. Kemudian kita kali dengan nilai bobot kriteria 3. Kemudian tutup kurung. Kita tambahkan. Buka kurung. Nilai normalisasi kriteria 4 kita kalikan dengan bobot kriteria 4, tutup kurung, tambah, buka kurung. Nilai normalisasi kriteria 5 dikalikan dengan bobot kriteria 5, tutup kurung. Maka didapatkan hasilnya 0,9. Sama ya, 0,9. Nah, selanjutnya dilakukan hal yang sama terhadap nilai alternatif 2 dikalikan dengan bobot kriteria, kemudian nilai alternatif 3 dikalikan dengan bobot kriteria, maka didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk ke tabel keputusan, di mana di dalam jurnal dijelaskan bahwa dari hasil persamaan akan dihasilkan perkalian matrik normalisasi yang ditampilkan pada tabel 2.5 atau hasil akhir. Hasil penelitian ini berupa keputusan dosen yang memiliki kinerja baik di mana nilainya adalah 0 lebih dari atau sama dengan 0,6 dan dosen yang memiliki kinerja buruk di mana nilainya kurang dari 60. Kurang dari 6. Oh, kurang dari 0,6 maksudnya. Dari hasil perhitungan metode maut didapatkan hasil keputusan di tabel 2.6. Tabel 2.6. Nah, berikut ini.
Nih, di mana dosen yang memiliki nilai di atas 0,6 memiliki kinerja baik. Ya, saya lanjutkan ke penutup. Hasil kesimpulan metode MAUT. Dari hasil penelitian menggunakan metode MAUT, didapati bahwa metode MAUT dapat mengelola data nilai kinerja dosen sehingga menghasilkan keputusan berupa terdapat 4 dosen memiliki kinerja baik dan 2 dosen memiliki kinerja buruk. Metode MAUT juga menyederhanakan penilaian dengan cara melakukan normalisasi data menjadi angka numerik yaitu 0 dan 1, di mana 0 merupakan nilai terburuk dan 1 terbaik, sehingga skala yang diperlukan dalam melakukan penilaian tidak terlalu luas. Hasil analisis perbandingan metode SMART dan metode MAUT. Tujuan dan pendekatan metode ini bertujuan untuk metode SMART. Metode ini bertujuan untuk memberikan peningkat relatif terhadap beberapa pilihan berdasarkan atribut-atribut yang telah ditentukan sebelumnya. Pendekatannya lebih sederhana dengan fokus pada perbandingan langsung antara opsi berdasarkan atribut-atribut tertentu. Untuk metode MAUT, metode ini lebih kompleks karena mengintegrasikan preferensi atau utilitas dari pengambilan keputusan terhadap setiap atribut yang dinilai. Pendekatannya lebih holistik dengan pertimbangan bobot atau setiap atribut yang nilai utilitasnya relatif dari setiap opsi. Yang kedua, dari segi kompleksitas analisis, metode SMART lebih mudah diimplementasikan dan lebih cepat untuk memberikan hasil karena hanya melibatkan perbandingan antara opsi berdasarkan atribut-atribut yang telah ditentukan. Metode MAUT memerluas analisis yang lebih dalam karena melibatkan penentuan bobot untuk setiap atribut serta fungsi utilitas yang menggambarkan preferensi subjektif pengambil keputusan. Ya, dari segi fleksibilitas dan ketelitian, metode SMART kurang fleksibel dalam menangani preferensi yang kompleks atau atribut yang saling terkait. Lebih cocok untuk situasi di mana atribut-atribut bisa dianggap independen satu sama lain. Nah, untuk metode MAUT lebih fleksibel karena memungkinkan untuk menangani ketergantungan antara atribut dan preferensi yang lebih nuansa dari pengambil keputusan. Namun, ini juga membutuhkan lebih banyak data dan analisis. Berikut ini adalah sumber referensi yang digunakan. Ya, segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.